Saat Perang Dunia Kedua, ada matematikawan terkenal Amerika yang bernama Abraham Gall yang ditugaskan untuk meneliti terhadap pesawat-pesawat yang selamat dari perang untuk perbaikan selanjutnya, untuk keluaran pesawat selanjutnya. Dari pengamatan Abraham Gall ini ditemukanlah banyaknya kerusakan di bagian lambung pesawat, di bagian sayap pesawat. Sementara di bagian-bagian lain, misalnya kokpit, di bagian baling-baling, itu tidak mengalami kerusakan yang parah. Nah, dari pengamatan Abraham Wall ini, kira-kira bagian manakah yang perlu diberikan perlindungan lebih untuk keluaran pesawat terbaru agar lebih baik, lebih handal dan tidak mudah terjatuh saat terjadinya tembakan? Nah, jika jawaban kita yang harus diberikan perlindungan lebih di bagian lambung pesawat dan di bagian sayap pesawat, yang mana itu adalah pesawat-pesawat yang berhasil selamat dari pengamatan Wall, maka kita sudah terjebak ke dalam survivorship bias. Jadi survivorship bias ini adalah suatu bias atau kesalahan logika di mana kita hanya memusatkan perhatian terhadap benda-benda yang berhasil melalui sesuatu, terhadap benda atau orang yang berhasil melalui sesuatu. Dalam kasus cerita terhadap pesawat tadi, di mana seharusnya yang harus diberikan perlindungan lebih itu di bagian kokpit, di bagian baling-baling. Mengapa? Karena pesawat-pesawat yang tertembak dan tidak berhasil selamat, ya yang kena di bagian-bagian tersebut, sementara yang selamat, yang berhasil selamat dan dapat dilakukan penelitian oleh Abraham Wall tadi adalah bagian-bagian di lambung pesawat dan sayap pesawat yang banyak mengalami tembakan. Sementara di bagian kokpit, di bagian baling-baling itu memang tidak banyak mengalami tembakan. Yang tidak berhasil selamat ya yang banyak terkena di bagian tersebut. Jadi survivorship bias ini itulah ketika perhatian kita hanya tertuju kepada hal-hal yang berhasil melewati sesuatu, sementara hal-hal lain luput dari perhatian kita. Contoh lain dari survivorship bias, misalnya ketika ada orang mengatakan bahwa merokok itu sehat, merokok itu tidak berbahaya bagi kesehatan. Buktinya kakek saya masih hidup di umur yang 90 tahun. Nah, mengapa ini disebut dengan survivorship bias? Karena kita hanya berfokus pada satu orang, sementara banyak, ada jutaan atau ratusan ribu orang-orang yang merokok itu yang mengalami sakit-sakitan sampai sekarang. Nah, perhatian kita hanya tertuju pada si kakek tadi yang masih sehat di umur yang 90 tahun. Padahal di sana itu ada ratusan ribu orang-orang yang mengalami kesakitan karena merokok. Contoh lainnya, misalnya ketika ada orang mengatakan saya lebih baik drop dari kuliah karena lihat saja seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, itu orang-orang yang drop dari kuliah dan mereka adalah berhasil. Nah, kalau cara berpikir seperti ini, maka ini kita terjebak dalam survivorship bias. Karena ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak berhasil karena drop dari kuliah. Jadi untuk tidak terjebak dalam survivorship bias ini, kita harus memiliki pola pandangan yang lebih luas. Tidak hanya fokus pada hal-hal yang berhasil melewati sesuatu, kita juga perlu melihat behind scenes, orang-orang yang tidak berhasil melewati sesuatu. Dalam kasus misalnya yang drop off tadi, itu kan ada beberapa orang saja yang berhasil, sementara di belakang sana ada ratusan ribu mungkin yang menjadi pengangguran karena drop off dari kuliah ataupun hal lainnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tidak hanya fokus pada hasilnya, tapi kita juga melihat hal-hal di belakangnya.